Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Barheni Agung dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah yang akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul penelitian makna simbolik yang terkandung dalam tradisi Akoron Tigi pada prosesi perkawinan suku Makassar di Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Terhormat Ibu Prof. Dr. Haja Johar Amir M.Hum selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dr. Asia M. SS MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Kembondaing M.Hum selaku dosen penguji 1 dan Ibu Dr. Idawati SPD MPD selaku dosen penguji 2. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada latar belakang, yang pertama kebudayaan, yang kedua perkawinan, yang ketiga tradisi Akoron Tigi, dan yang keempat penelitian relevan. Yang pertama kebudayaan. Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih dilestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya secara turun-temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan di setiap masing-masing daerah. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar pada masyarakat dan menjadi sebuah kebudayaan. Perkawinan. Selanjutnya, salah satu jenis kebudayaan yang berada di Sulawesi Selatan, khususnya pada suku Makassar, yaitu pada tradisi perkawinannya. Perkawinan adalah dua jenis insan yang akan membangun keluarga antara laki-laki dan perempuan, yang akan membangun hubungan dan membentuk rumah tangga yang tentram karena ada rasa kasih sayang di antara keduanya. Dalam agama Islam, pernikahan sangatlah sederhana, akan tetapi budaya setiap kelompok masyarakat setempat memberikan respon yang berbeda-beda sebagai lambang di setiap daerah. Kemudian, pada tradisi Akoron Tigi, salah satu ritual adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat dalam proses perkawinan yaitu tradisi Akoron Tigi. Tradisi Akoron Tigi merupakan salah satu rangkaian acara yang dilaksanakan dengan ritual adat dalam proses perkawinan masyarakat Makassar dengan dihadiri oleh keluarga dan tamu undangan lainnya. Akoron Tigi memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai hikmah dan kesucian lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi pernikahannya serta menjalani hubungan rumah tangganya. 3 jenis penelitian relevan yang saya gunakan. Yang pertama, penelitian Amram Basri 2019 dengan hasil penelitian proses pelaksanaan Akoron Tigi di Desa Pasangan Beru dengan bagian pertama Apatama atau Khatam Al-Quran, kemudian yang kedua Barasanji, dan yang ketiga Akoron Tigi. Kemudian penelitian Nurul Fitri Sabrini 2019 dengan hasil penelitian bahwa tradisi Akoron Tigi di Desa Bangkalatloe, Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu ritual dalam prosesi pernikahan dengan menggunakan daun pacar yang melambangkan kesucian, dengan membersihkan segalanya termasuk membersihkan hati, membersihkan pikiran, dan membersihkan tingkah laku. Kemudian yang ketiga, penelitian Asmawarni 2019 dengan hasil penelitian menunjukkan tata cara Akoron Tigi dan pesan dakwah dalam adat Akoron Tigi yang pelaksanaannya dengan apasili atau mandi uap, apatama atau khatam Al-Quran, kemudian bertujuan untuk membersihkan jiwa dan raga calon mempelai sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Pada tradisi Akoron Tigi, salah satu ritual adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini oleh masyarakat dalam proses perkawinan yaitu tradisi Akoron Tigi. Tradisi Akoron Tigi merupakan salah satu rangkaian acara yang dilaksanakan dengan ritual adat dalam proses perkawinan masyarakat Makassar dengan dihadiri oleh keluarga dan tamu undangan lainnya. Akoron Tigi memiliki hikmah yang mendalam, mempunyai hikmah dan kesucian lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi pernikahannya serta menjalani hubungan rumah tangganya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama,
bagaimanakah bentuk prosesi pelaksanaan tradisi Akorontigi pada perkawinan suku Makassar di Bangkala Kabupaten Jeneponto? Yang kedua, bagaimanakah makna simbolik yang terkandung dalam tradisi Akorontigi pada perkawinan suku Makassar di Bangkala Kabupaten Jeneponto? Adapun tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mendeskripsikan bentuk prosesi pelaksanaan tradisi Akorontigi pada perkawinan suku Makassar di Bangkala Kabupaten Jeneponto. Yang kedua, mendeskripsikan makna simbolik yang terkandung dalam tradisi Akorontigi pada perkawinan suku Makassar di Bangkala Kabupaten Jeneponto. Pun manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Pun pada tinjauan pustaka, terdiri atas 6 bagian. Yang pertama, semantik, yang kedua, makna, yang ketiga, simbolik, yang keempat, jenis-jenis makna, yang kelima, perkawinan adat Makassar, yang keenam, tradisi Akorontigi. Semantik adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Tanda atau lambang dalam semantik adalah tanda linguistik. Menurut Saussure, tanda linguistik itu terdiri dari komponen. Tanda linguistik itu terdiri dari komponen penanda yang berwujud bunyi dan komponen petanda yang berwujud konsep atau makna. Hayer dalam Amelia dan Anggreni 2017. Kemudian makna. Makna merupakan hal yang sangat penting dalam struktur bahasa. Makna merupakan tujuan dari semua studi kebahasaan, baik dalam tataran morfologis, sintaksis, dan seterusnya. Makna merupakan konsep gagasan ide atau pengertian yang berada secara padu bersama satuan kebahasaan yang menjadi penandanya, yaitu kata, frasa, dan kalimat. Santoso dalam Nurjana 2013. Simbolik. Simbolik adalah perlambangan menjadi lambang, misalnya lukisan-lukisan. Simbol merupakan bentuk lahiria yang mengandung maksud. Dapat dikatakan bahwa simbol adalah tanda yang memberitahukan sesuatu kepada orang lain mengacu pada objek tertentu, di luar tanda itu sendiri yang bersifat konvensional. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa simbol dan makna merupakan dua unsur yang berbeda, tapi saling berkaitan bahkan saling melengkapi. Kesatuan simbol dan makna ini akan menghasilkan suatu bentuk yang mengandung maksud. Jadi, makna simbolik adalah makna yang terkandung dalam atau keadaan yang merupakan pengantar pemahaman terhadap suatu objek. Nurjana 2013. Kemudian, jenis-jenis makna. Yang pertama, makna leksikal. Yang kedua, makna gramatikal. Yang ketiga, makna kontekstual. Yang keempat, makna referensial. Yang kelima, makna denotatif. Yang keenam, makna konotatif. Dan yang ketujuh, makna kognitif. Kemudian, perkawinan adat Makassar. Dalam ilmu antropologi, perkawinan adalah unsur kebudayaan yang universal. Agama memberikan wadah, adat pun memberikan tempat, dan seandainya adat perkawinan yang ada dapat dirangkaikan, tentu akan merupakan suatu rangkaian yang indah. Cara-caranya ada yang aneh dan tentu ada yang lucu, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Misalnya pada prosesi Akorontigi. Tradisi Akorontigi. Pada zaman dahulu, terdapat macam-macam upacara, adat serta peralatan-peralatan yang digunakannya, sehingga dilihat sebagai suatu adat yang digunakannya dan dilihat sebagai suatu adat yang bervariasi. Sudah banyak upacara adat yang ditinggalkan orang karena menggunakan banyak tenaga, biaya alat, serta perlengkapan yang dianggap penting dan sakral dalam pernikahan. Perubahan ini banyak disebabkan oleh tingkat pemerikan masyarakat yang cenderung ke arah efektivitas dan efisiensi serta kemajuan ilmu pengetahuan di segala bidang. Unsur-unsur yang bermakna secara tradisional tersebut sudah banyak tidak tampak dan tidak dikenal lagi masyarakat, terutama generasi muda. Hilangnya beberapa kebudayaan tersebut bukan berarti mengurangi hal-hal penting dalam pelaksanaannya pernikahan. Kemudian, pada kerangka pikir, peneliti dalam kajian ini berangkat dari teori semantik atau berangkat dari aspek semantik. Kemudian dari aspek semantik itu, penulis mengkaji makna simbolik yang akan dilihat dari tradisi atau prosesi ritual adat Akorontigi. Data-data tersebut selanjutnya akan dianalisis dan akan menghasilkan temuan. Untuk lebih jelasnya, dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam bagian berikut. Bagian-bagian yang akan saya jelaskan pada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Jenis penelitian yang menggunakan analisis, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat. Kemudian waktu dan lokasi penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Lokasi penelitian yang dijadikan tempat pelaksanaan yaitu di Bangkalak, Kabupaten Jeneponto. Kemudian yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini direncanakan dalam kurun waktu 1 bulan atau analisis data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi atau proses pembimbingan selama 1-2 bulan. Kemudian fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu makna simbolik yang terkandung dalam tradisi Akorontigi dan bentuk prosesi pelaksanaan tradisi Akorontigi pada perkawinan suku Makassar di Bangkalak, Kabupaten Jeneponto. Kemudian definisi istilah. Yang pertama, makna simbolik. Makna simbolik adalah makna yang terdapat pada simbol-simbol baik dari bahasa maupun benda-benda yang digunakan dalam prosesi Akorontigi. Kemudian yang kedua, tradisi Akorontigi. Tradisi Akorontigi adalah suatu prosesi yang dilakukan oleh masyarakat Makassar sehari sebelum pernikahan. Pengantin mengenakan baju bodo, kemudian dipersiapkan hal-hal yang akan digunakan dalam prosesi seperti ramuan Korontigi dan sarung sutra sebanyak 7 atau 9 lapis yang digunakan pengantin sebagai alas tangan pada persiapan Akorontigi. Selanjutnya, dilaksanakan ritual-ritual seperti pemberian Korontigi untuk memenuhi tradisi seperti pemberian Korontigi pada pengantin dengan cara mengoleskan Korontigi di telapak tangan, dahi, pelipis, dan leher dengan iringan gandran dan pui-pui. Kemudian yang ketiga, simbol. Simbol adalah lambang berupa benda-benda atau gambar yang digunakan pada saat prosesi ritual Akorontigi yang mengandung makna. Adapun pada data dan sumber data, yang pertama, data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna benda-benda atau gambar yang mengandung makna simbolik dalam tradisi Akorontigi dan bentuk prosesi pelaksanaan tradisi Akorontigi. Kemudian yang kedua, sumber data dalam penelitian ini adalah pemuka atau masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tentang prosesi Akorontigi, yakni Androm Bunting, Pakorontigi atau orang yang meletakkan daun pacar, keluarga mempelai, tokoh adat, dan orang-orang yang terlibat dalam prosesi yang mengetahui seputar tradisi Akorontigi. Kemudian pada teknik pengumpulan data terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, teknik wawancara. Yang kedua, teknik observasi atau pengamatan. Yang ketiga, dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dibantu dengan pedoman wawancara dan kamera untuk mengambil gambar yang dibutuhkan serta alat perekam audiovisual. Kemudian pemeriksaan keabsahan data. Untuk mendapatkan data yang benar dan pasti, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara yang pertama, triangulasi, yang ketiga, menggunakan bahan referensi. Kemudian pada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model interaktif dari Miles dan Haberman. Adapun komponen-komponen analisis data model interaktif yaitu yang pertama reduksi, yang ketiga penyajian data, kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.